Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang insyaallah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita dihadirkan di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk mengkaji dan menggali lagi apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai pedoman hidup kita, dalam rangka untuk mencari ridhonya dan kebahagiaan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan itu telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh dan secara sempurna kepada kita. Kita dituntut untuk mengamalkannya dan memegangnya dan menjadikan pedoman kehidupan kita untuk terjaminnya hidup kita ini tidak sesat. Oleh karena itu, marilah juga kita tetap selalu memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita adalah surat Al-Fajr ayat 16 sampai 20, tapi ada keterkaitannya dengan ayat yang ke-15, maka saya bacakan 15 sampai 20 tadi. Tentu kita sudah buka Al-Quran atau sudah melihat kumpulan ayat ini, dan kita akan terjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu, maka adapun manusia itu, iza mabtalahu rabbuhu, kalau dia diuji oleh Tuhannya, fa akramahu, maka Allah memberinya kemuliaan, wa na'amahu, dan memberinya nikmat, fa yaqulu, lantas dia akan berkata, Rabbi akramani, Tuhanku, Rabbku memberikan kemuliaan kepadaku. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun apabila dia diuji oleh Allah dan dikurangi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanani, lantas dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla, jangan begitu. Bal la tukrimuna al-yatim, tetapi sebenarnya kamu tidak menghormati anak yatim.
Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak mendorong orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kamu makan harta warisan dengan berlebih-lebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu cintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan atau terlalu banyak. Itulah terjemahan ayat ini Bapak sekalian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai manusia ya. Sebagai manusia, Allah mengingatkan bahwa ada sifat yang umum ada pada manusia gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyebutkan di dalam Al-Qur'an manusia itu secara jati dirinya sendiri kan gitu ada. Ada menyebutkannya manusia itu telah jadi orang beriman gitu ada juga ya. Allazina amanu. Atau ada juga menjadi orang kafir. Ada lagi menjadi orang yang fasik dan munafik. Itu ada dalam Al-Quran. Sekarang dalam ayat ini Allah mengingatkan dulu jati diri manusia secara asalnya. Gitu ya. Pada dasarnya manusia ini gini sifatnya kan gitu ya. Jadi apa? Di saat katakan al-insan itu adalah Bani Adam gitu nah, seluruh anak Adam. Pada dasarnya sikap yang diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini ada pada diri manusia. Ya. Nah, tinggal lagi kalau dia sudah berubah sikap menjadi orang beriman, sifat ini jadi terkendali gitu ya. Nah, coba lihat ibu sekalian. Nah, mungkin tidak bisa kita ingkari. Adapun manusia itu kata Allah, kalau diberi oleh Allah rezekinya cukup banyak dan diberi oleh Allah nikmat yang cukup banyak, ya, badan sehat, ya, dan suasana bagus, sukses-sukses saja dalam hidup, ya. Waktu itu dia apa? Ya, saya seperti ini, Tuhan sayang kepada saya, katanya kan. Dan sebaliknya, di satu saat dia akan diberi lagi ujian oleh Allah. Ya. Tadi rezekinya yang berlimpah, badannya yang sehat, rezeki berkurang, kesehatan berubah menjadi penyakit, gitu ya. Dan suasana jadi suasananya selalu biasanya adalah sukses-sukses saja, tiba-tiba dia banyak mengalami kesulitan, bahkan kegagalan. Ya. Kan ini dilalui oleh manusia ini. Tiba-tiba ada waktu itu dia langsung berubah sikap. Apalah Tuhan ini benci sama aku? Kenapa Allah ini apa? Menghinakan aku. Nah, itu kalau dia hanya bersifat jati dirinya sebagai manusia biasa aja gitu ya. Jadi manusia itu kalau dapat nikmat, ya dia seolah-olah apa begitu nah, ngomong apa ini kan. Tapi kalau sudah ada perubahan dalam bentuk apa aja, dia mulai apa? Kalau dalam ayat yang lain, dia dikatakan gelisah gitu ya. Atau diperjelas, saya lupa nama suratnya. Khuliqal insanu halu'a. Iza massahu sarru jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Gitu nah. Khuliqa. Kalau khuliqa itu pada dasarnya manusia itu diciptakan ya. Ciptakan halu'a. Halu'a itu keluh kesah selalu. Ya, keluh kesah. Kalau wa iza massahu syarru, kalau yang didapatkannya itu yang tidak baik, yang jahat, dia tambah gelisah. Dia tambah apa? Dia tambah menyesali dirinya.
Tapi sebaliknya nanti, setelah dia lepas dari itu, dan dia dapat kesuksesan, dan dia dapat kebahagiaan, sehingga dia lupa daratan. Itu diingatkan oleh Allah. Wa iza massahul khairu manu'a. Jadi, kalau dia dapat yang apa? Yang baik, kesuksesan, keberhasilan, gitu Dan apa? Di waktu itu dia lupa. Seolah-olah itu adalah kegagahan dirinya saja. Seolah-olah itu adalah apa kekuatannya dan keahliannya, kepandaiannya dan keistimewaan pada dirinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala bukan demikian. Apa yang terjadi itu semuanya tidak terlepas dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, cobalah kita analisa dengan kehidupan kita atau yang kita lihat. Kira-kira real enggak ini terjadi pada diri manusia Bapak sekalian? Ayat ini hampir bersamaan ini. Maksudnya cuma bedanya kalau yang soal mari saya lupa nomor suratnya Bapak saya. Coba itu. Khuliqal insanu halu'a. Kalau manusia diciptakan. Artinya pada dasarnya manusia itu sudah begitu. Kalau manusia hanya mengemukakan sifat manusiawinya saja kan gitu. Halu'a keluh kesah. Ya. Merasa nak cukup, merasa ini terus kan. Tapi kalau dia mendapatkan yang sulit, sakit, ya, itu dapat kita lihat suasananya kalau kita pergi ke rumah sakit. Pergilah. Umpamanya ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Furqan ini satu kali kunjungan secara khusus bezuk umum ke rumah sakit Ar-Rasyid umpamanya. Satu demi satu dilihat pasien yang ada itu dengan berbagai macam tingkatan penyakitnya kan. Kalau di sana itu kan lah sakit artinya suasana kan lah syar itu ya. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Akan khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan sangat keluh kesah. Dan kalau dia ada selama ini sedikit nilai-nilai keimanan, di waktu itu dia mencari apa? Mencari apa yang sesuai dengan keyakinan. Ya Allah, kenapa jadi begini? Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Kan gitu ya. So, bahkan kadang-kadang kalau sudah terlalu bisa muncul apanya? Bisa muncul apakah niatnya, apakah nazarnya? Ya kalau saya sehat nanti kan gitu ya. Saya akan jaga betul, saya akan dekat dengan saya tidak akan. Kalau dia muslim, saya tidak akan tinggalkan lagi solat, saya akan senang begini, saya senang begitu kan. Tapi setelah lepas apa? Wa iza massahul khairu, kalau yang dapat yang baik, balai sehat dikit, manu'a. Istilah dalam Al-Quran itu manu'a. Dia enggan melakukan apa yang menjadi apa tadi? Kan? Kira-kira ini apa yang diungkapkan Allah ini terjadi tidak kira-kira di masyarakat kita Bapak dan Ibu sekalian? Real mungkin ya. Ya. Kadang-kadang juga terjadi pada diri kita kan? Bisa aja pada diri kita juga bisa terjadi. Ya Allah, sakit kalau sehat saya sama. Kalau orang Islam kalau sudah beriman dia, ya Allah, kalau sehat rasanya saya akan salat, saya akan bantu, saya akan bernazar macam-macam ya. Jadi lah dapat sakit baru nak bernazar dia kan? Dan kadang-kadang itu sudah sehat, seolah dilupa-lupakan ya. No, iya kan? Dan waktu sakit, waktu susah, saya akan rajin sholat, saya akan banyak berdoa, saya akan bangun tengah malam, saya akan gini, macam-macam. Ya. Macam-macam yang akan diungkapkan kata-kata itu. Nah, ya. Tentu Bapak dan Saudara, Allah mengingatkan seperti ini, siogianya kamu bukan seperti ini. Kan intinya kan. Maka coba lihat kita, karena kita aja tafsir, saya baca di dalam tafsir ini Bapak sekalian. Di dalam dikatakan oleh Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yukhbiru ta'ala an tabi'atul insan min haitsu huwa. Allah memberitakan tabiat asal manusia secara asalnya gitu nah. Min haitsu huwa. Inilah tabiat manusia pada dasarnya gitu. Ya.
wa annahu jahilun zalimun la ilmun lahu bil awaqib. Pada dasarnya dia itu bodoh, dia itu aniaya, dia itu tidak punya ilmu tentang akibat-akibat yang akan terjadi pada dirinya. Ya. Yazunnul hala allati taqa'a fihi tastamir wa la tazul. Dia mengira di saat dia mendapatkan kebaikan kenikmatan, gitu, dia mengira keadaan ini akan berlanjut selama-lamanya. Dan itu tidak akan berhenti. Jadi kalau dia senang, kalau dia berhasil, sehingga dia sukses, sehingga dia merasa apa? Seolah-olah dunia ini akan berada di tangannya buat selama-lamanya, begitu kan? Ini sifat umum. Kemudian, wa yazunnu anna ikramillahi fid dunya wa in'amuhu alaihi yadullu ala karamatihi inda qarbihi minhu. Dia mengira dengan banyaknya nikmat, dengan banyaknya diberikan oleh Allah, seolah-olah dia menunjukkan inilah kelebihannya, inilah kehormatannya, dan inilah karena kedekatannya. Padahal, kata Allah, wa innahu iza qadara alaihi rizqahu. Padahal, kalau sedikit saja diuji oleh Allah, iza qadara. Qadara ini artinya tidak dihilangkan, boskan. Dijangkakan gitu nah. Ditakdirkan. Kalau itu berarti dikurangi kan itu. Dikurangi dari biasanya. Ai dayyaqahu. Secara bahasa Arabnya qadara, dayyaqahu, dipersempit oleh Allah rezekinya. Fasara biqadri quwwatihi, jadilah sesuai dengan kekuatannya, la yafaddilu minhu, dia tidak merasakan itu kemuliaan darinya. Wa anna hadza i'anah minallahi lahu, dia langsung timbul apa pikirannya bahwa Allah telah membenciku, Allah telah menghina. Padahal bukan demikian. Padahal itu adalah perjalanan, kan itu ya? Padahal itu adalah perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini yang sulit akan terlepas dari itu. Kenapa? Tidak ada orang yang perjalanan hidupnya dari awal terus saja gitu ya. Tidak ada itu. Sekaya apapun orang, setinggi apapun orang ilmunya, pasti ada apa? Grafik kehidupannya, fluktuasinya itu ada. Ya, letakkanlah orang-orangnya, orang sukses, orang kaya, ada, tapi bentuknya berbeda. Maka Allah mengingatkan, jangan kamu kalau dapat yang senang, seolah-olah kamu tersanjung. Dapat yang susah, kamu langsung menghina diri sendiri. Jangan, kata Allah. Ya. Kata-kata dikatakannya, wa idza qadara alaihi dayyaqahu. Kemudian di belakang dikatakan oleh Allah, faraddallahu alaihi hadzal husban. Allah membantah hal yang seperti ini. Tidak, kata Allah. Kamu manusia, kamu adalah hambaku. Kamu perjalanan hidupmu sudah begini. Nah, jadi kita diingatkan oleh Allah agar jangan kita seperti ini kan begitu. Kalau dalam surat ada yang akan selamat dari illal musalluna. Siapa orang yang bisa selamat dari kondisi seperti itu kecuali orang yang salat, ya. Allazina hum an salatihim daimun. Kalau salatnya selalu dijaga, insyaallah sikap seperti ini tidak akan terjadi pada dirinya. Banyak lagi ya, orang yang nanti amanah yang dipeliharanya, kemuliaannya dijaganya, Bapak sekalian. Dan itu ada dalam surat lain. Maksudnya di sini apa, Bapak sekalian? Karena kondisi ini akan sulit kita terlepas darinya. Saatnya kita, insyaAllah, badan sehat, rezeki lapang, suasana sukses-sukses saja. Tapi saatnya ada aja sakit. Kadang-kadang tidak dikira, kadang-kadang tidak disangka. Tiba-tiba saja. Maka ini adalah ujian. Maka bagi orang beriman, kita kembali kepada apa? Pedoman dikatakan oleh Rasulullah. Mudah kita sampai sini. Saya kalau menyampaikan kata takziah, saya jarang lupa menyampaikan hadis gini, Bapak sekalian. Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Ini ungkapan Nabi. Mengagumkan. Kalau
kejadian atau keadaan yang dilewati oleh orang yang beriman. Mengagumkan orang beriman itu. Nah, ini mengagumkan. Kata-kata itu apa? Kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah menunjukkan kekagumannya terhadap kondisi seseorang itu kan. Ajaban. Menakjubkan. Bagaimana orang beriman itu? Kullun lahu khair. Ya. Nah, mudah-mudahan kita di sini Bapak saya. Tidak yang seperti tadi. Kalau yang seperti tadi, dapat rezeki, dapat kesenangan, dapat apa? Sanjung. Kalau sedikit, sanjung. Tidak. Kalau orang beriman, yang benar-benar beriman, orang kalau dalam surat tadi Allah solatnya bagus, solatnya selalu, amanahnya dijaga, ajaran Islam diamalkannya. Kata Allah, kullun lahu khair. Segala sesuatu itu ada baiknya. Gitu. Kullun itu semua. Semua yang terjadi itu baik. Jadi kalau apa? Kalau itu sakit itu baik kan? Baik. Ya. Kalau orang tidak pernah sakit, tidak pernah tahu dia nikmat sehat kan gitu. Ya. Orang yang apa? Kaya. Pernah tidak dia miskin? Pernah. Tidak langsung orang itu kaya. Dia sudah merasakan miskin. Jadi maka dikatakan oleh Rasulullah, kullun lahu khair. Semuanya itu baik bagi dia. Artinya bukan dia berkehendak itu terjadi. Kenapa itu dianggapnya itu semua baik Bapak sekalian? Karena apa yang terjadi dalam diri kita itu tidak terlepas daripada kehendak Allah kan? Apa aja yang terjadi? Cuma kadang-kadang tinggal lagi kita memahami kenapa ini terjadi, boleh. Karena Allah menjadikan sesuatu itu tidak terlepas daripada kondisi atau sikap yang kita lakukan juga. Apa aja yang terjadi, kehendak Allah. Tabrakan mobil di tol 17. Itu salah sopir tronton atau apa? Jelas kalau secara kesalahannya jelas. Ada kelalaian. Tetapi itu terjadi apa? Kehendak Allah Bapak sekalian. Dan terjadi kehendak Allah. Meletus gunung apa sekarang? Banyak gunung yang erupsi di Indonesia ini. Di Sumatera Barat ada gunung Merapi. Di Wapa, di Nusa Tenggara Timur ada gunung apa? Lowotobi laki-laki. Di Sulawesi Utara. Itu semuanya terjadi kenapa? Karena Allah tidak bisa terjadi sendirian itu. Orang tiba-tiba ditabrak mobil, meninggal dia. Apakah mobil yang salah? Bukan. Karena Allah, tapi Allah menjadikan ini ada sebabnya kan. Karena begitu lagi, segala sesuatu terjadi itu pasti ada sebab. Itu lagi tinggalnya. Kalau sebab ini yang kamu lakukan, terjadi gini. Jadi, kalau begitu, tidak boleh orang beriman menyesali di saat dia sakit, di saat dia sulit, langsung menyesali. Ya Allah, aku selama ini sudah beribadah. Ya Allah, selama ini aku sudah lakukan perintahmu. Kenapa kok terjadi juga begini pada diri saya, ya Allah? Boleh tidak? Ya boleh. Itu tidak mengatakan kullun lahu khair. Dan ada orang yang seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya Allah, kenapalah ya Allah, aku selama ini rasanya tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah merugikan orang. Kenapa kok saya jadi begini ya Allah? Begini ya. Kalau itu dikatakannya sebagai koreksi dirinya, boleh. Tapi kalau menyesali apa yang terjadi, tidak boleh. Ya, menyesali yang terjadi tidak ada. Saya maaf ngomong Bapak sekalian, ada seorang kawan, tapi saya tidak sebut orangnya, dia ini sebagai i'tibar aja Bapak sekalian. Kawan, Allah berkehendak, dia kena stroke. Ya, Allah berkehendak, dia kena stroke. Terus, saya datang ke rumah, kenapa? Nangis. Ustaz nangis. Apalagi yang sebenarnya salah saya. Sejak dari awal saya sudah ngaji. Ya gitu ya. Ngaji Al-Quran, dan apa. Dan rasanya waktu muda hidup saya sudah rajin sholat. Kemudian saya diserahkan ke sekolah agama. Kemudian saya lanjut kuliah agama. Kemudian saya menjadi orang yang mengajarkan agama. Kemudian saya, kenapa saja? Nah,
Kadang-kadang kan bisa terjadi Bapak sekalian. Ya Allah, nangis. Kalau itu karena penyesalan, alhamdulillah itu kan. Ya mungkin paling-paling dia bertanya, ya Allah kenapa seperti ini? Mungkin aku lalai. Mungkin aku tidak bisa menjaga kesehatan aku. Kan itu bisa aja kan? Ampuni untuk itu ya Allah. Itu Bapak sekalian. Maka Allah itu senang kalau kita membaca Sayyidul Istighfar itu. Kata enggak Sayyidul Istighfar kan? Allah senang itu. Kan Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah ungkapan istighfar yang paling Allah senangi. Karena di sana ada pengakuan, tidak penyesalan kan, tidak seperti ini. Kan ada pengakuan ya. Allahumma anta rabb. Ya Allah, engkaulah Rabbku, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani. Engkau telah ciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduka. Aku ini hanya hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Perjalanan hidupku sesuai dengan janjimu kan. Gitu ya. Wa wa'dika dan selain yang telah kau. Aku berjalan ala wa'dika. Sesuai dengan Allah. Perjalanan. Jadi artinya kita menyerahkan perjalanan hidup itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa'dika. Dan apa yang kau perintahkan aku lakukan mastata'tu. Sesuai dengan yang aku mampu. Dan memang gitulah agama itu kan. Kita disuruh mengerjakan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kan bagus. Ini ada pengakuan. Ya Allah, kalau ada yang aku lakukan itu segalanya tidak baik, aku mohon perlindungan kepadamu. A'udzubika min syarri. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik pernah terlanjur di dalam diriku, pernah aku lakukan, aku mohon perlindungan kepadamu. A'udzubika min syarri wa abu'u laka. Dan aku akui ya Allah. Kan itu. Aku akui. Abu ulaka. Bini'matika alaya. Nikmat yang banyak kau berikan kepadaku. Tapi di balik itu apa? Wa abu'u bizambi. Aku akui juga dosaku. Luar biasa itu. Aku akui nikmatmu banyak ya Allah. Aku akui kesalahanku ya Allah. Nikmat juga banyak terhadapku ya Allah. Tapi aku mengakui juga dosaku. Faghfirli. Maka berilah ampun dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau. Kata Rasulullah mengakhiri hadis ini, man qara'aha siapa yang membacanya di waktu subuh dan dia yakin dengan apa yang dikatakannya itu dan dia meninggal di waktu sore, fadakhalal jannah. Dia akan masuk. Itu kan sudah menunjukkan jati diri orang beriman, betul ya? Wajar Allah janjikan itu. Kalau dia membacanya di waktu sore dan dia meninggal di tengah malamnya, maka dia masuk surga. Kan tak sulit pula masuk surga kalau gitu ya. Tapi sulit mencapai posisi apa yang kita akui di dalam apa tadi? Di dalam Sayyidul Istighfar tadi. Kan luar biasa tuh pengakuan dia. Itu artinya apa? Kita ungkapkan kepada Allah jati diri, ya Allah, siapa betul aku ya Allah. Kan ini. Nah, jangan kita seperti ini. Kalau seperti ini, dapat nikmat. Dapat sulit. Sal kan. Maka dikatakan oleh hadis tadi lagi, ajaban li amril mu'min, ngagumkan kalau hal-hal yang terjadi pada diri orang beriman. Kullun lahu khair. Semua yang terjadi di dalam dirinya itu adalah baik. Wa in asabahu sarrun. Kalau yang didapatkannya, kalau yang menimpa dirinya itu hal-hal yang mengembirakan. Sarrun itu mengembirakan. Badannya sehat, anaknya berhasil, rezekinya terbuka, di sini kerjaannya sukses, kan gitu ya. Sarrun gembirakan. Dia bukan di saat itu bukan muncul kesombongannya, di saat itu bukan muncul apanya? Sikap-sikap yang tidak terpuji, tapi dia mengatakan hamadallah. Maka di saat itu yang keluar di mulutnya adalah puji-pujian kepada Allah. Hamadallah. Tidak kata-katanya. Kenapa Allah gini-gini kan?
Tapi hamadallah, dia memuji kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Dan dia, tentu kalau orang yang memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dia akan melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Diperjelas lagi oleh Allah, oleh Rasulullah. Wa kana zalika lahu khair. Jadilah hal itu baik untuk dirinya. Kan itu ya? Kemudian, wa in asabahu syarrun, jika yang didapatkannya itu yang jahat-jahat, gitu ya. Syar itu jahat. Syar artinya titik shin ya. Syarrun, jahat artinya. Tapi kalau sin itu tidak bertitik, yang mengembirakan artinya syarrun, menyenangkan. Jadi bahasa Arab itu hanya titik aja berubah dia maknanya. Berlawanan lah. Jadi wa in asabahu syarrun, apabila mendapatkan yang mengembirakan, nah gitu ya. Hamadallah. Wa in asabahu syarrun, kalau yang didapatkannya itu yang jahat, yang tidak baik, dia di waktu itu bukan sumpah serapah, tapi dia akan sabar. Apa? Sabar itu dia akan bersikap sabar. Ya Allah, ujian berimu ya Allah. Sabarnya itu kadang-kadang terpaksa dengan istirja dia. Innalillah. Kan itu ya? Anallah, sabar. Ya. Tapi di balik sabar itu dia akan berkata, mungkin ada salahku, mungkin ada lemahku, mungkin ini ujian dari Allah kepadaku. Bapak dan Ibu sekalian, di saat kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, kadang-kadang belum tentu karena apa? Belum tentu karena kesalahan kita, tapi karena ujian kepada kita. Baca nak ibu-ibu dan bapak sejarah Nabi Ayub? Ya? Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub? Nabi kan? Kalau Nabi itu umumnya maksum dia. Apa yang dikatakan maksum? Dia tidak ada dosa. Tapi kenapa Nabi Ayub harus diapakan? Kulitnya ini jadi apa? Orang semua. Bukan sekadar ini aja, semua badannya ini. Maaf ngomong ibu-ibu apa sekalian, sampai-sampai istrinya apa? Iya, bersikap tidak wajar kayak gitu ya. Tidak malam, berarti bersikap tidak wajar, tidak boleh dia melayani. Sehingga dia terpaksa diasingkan kemana? Ke tengah hutan. Ya. Dengan sabar Nabi Ayub menerimanya. Dan dengan sabar dia tetap juga beribadah kepada Allah. Dengan sabar dia berzikir. Dan akhirnya tiba-tiba wahyu. Dia disuruh mengentakkan kakinya ke bumi. Di waktu dentakkan kakinya ke bumi, beberapa lama setelah itu penyakitnya hilang. Jadi apa? Sabar dia kan? Dan dia kembali. Bacalah. Istrinya pun menjadi heran. Bahkan dia pernah bersumpah, kalau saya sehat, awas kau. Ini kan, kupukul kau 100 kali. Kata begitu kan? Setelah sehat, tak sampai hati pula nak mukul. Maka diberi wahyu oleh Allah. Apa? Tetap lakukan itu. Tapi kumpulkan. Ibaratnya kalau lidi 100, pukulkan sekali. Pukul aja. Jadi pukulnya bukan apa-apa sekalian. Jadi yang saya lihat di sini apa? Ada kalanya suatu hal yang tidak baik terjadi pada diri kita. Koreksian kita. Yang pertama, ngakui keimanan kita kepada Allah. Semuanya terjadi kehendak Allah. Dan coba mengevaluasi apakah ini karena salah saya, mencoba mengintrospeksi apakah ini kelalaian saya, atau apakah ini ujian. Ketiga itu ya. Kalaulah terjadi apa? Mungkin salah saya, mungkin kelalaian saya. Kalau kita tidak dapat kelalaian, mungkin adalah inilah ujian kualitas iman. Ujian kualitas iman. Nabi juga gitu Bapak sekalian. Pernah diuji bahwa Nabi kita Muhammad SAW sangat berat ujiannya. Tapi dia tidak nyesel. Ya. Tidak nyesel dia. Tapi yang terakhir gitu apa? Walaupun dia apakan itu luar biasa. Padahal kalau dia berpikir secara logika akalnya saja. Ya Allah kau kan memilih aku, menyuruh aku, nyampaikan dakwaan. Kenapa aku tidak ditolong? Ya bisa aja Nabi mengatakan itu. Tapi apa? Nabi tidak mengatakan itu. Itu perjalanan. Ya.
Nah, kenapa Nabi yang lakukan itu? Karena ini juga bakal terjadi pada umatku. Pada terjadi di Bapak sekalian. Jadi, ini kajian agak banyak introspeksi diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka, kalau kita teruskan tadi, ini sifat manusia, tapi orang yang beriman sifatnya bukan seperti ini, kan itu ya. Kalau ini hanya sifat manusia secara tapi setelah dia beriman, sifatnya tidak seperti ini. Sifatnya, sebagian katakan Nabi tadi, dia akan menganggap apa yang terjadi itu semuanya adalah kehendak yang maha kuasa. Allah tentu mempunyai makna tersendiri di dalam apa yang diberikannya dan ditakdirkannya. Dan dia akan berkata, kullun lahu khair. Semuanya itu ada baiknya. Kalau saya sakit, ya Allah, berkemungkinan apa? Berkemungkinan saya lalai menjaga kesehatan saya. Saya kurang tidur, saya salah makan, saya kurang ini. Bisa aja kan? Kalau saya mungkin saya lupa gitu ya. Ya, untuk itu saya bertobat kepada Allah. Nah, itu kalau di azan radio Palembang itu selalu dibacakan apa? Iqtanin khamsan qabla khamsin itu ada ya. Nah, selalu saya dengar dia. Kalau ada azan di radio Palembang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtanin khamsan qabla khamsin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga yang 5 sebelum datangnya yang 5. Hafal bu ya? Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang ada beberapa riwayatnya berbeda awal susunannya aja. Hayataka qabla mautika. Jagalah masa hidup sebelum mati. Kalau untuk apa hidup jaga? Kalau lah mati, ngapa lagi? Kalau hidup dapat beramal, mati hanya menerima amal. Kemudian sihataka qabla saqamika. Sehat sebelum sakit, ya. Jaga itu. Bukan sakit. Faraghika qabla sughlika. Nomor 3-nya. Faraghika itu apa? Waktu kosong sebelum ya, kalau lah sibuk, dah sempat lagi baca Al-Quran, ya. Dah sempat lagi solat sunat. Dah sempat lagi nolong kawan, kan? Jadi kadang-kadang waktu kosong jangan berleha-leha, jangan menghabis-habiskan waktu nak karuan, ya. Jadi itu luar biasa di Bapak sekalian. Ya. Kemudian apa? Sababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum tua. Kalau waktu muda apa? Masih kuat ya. Segalanya masih kuat, segalanya masih berselamat, ya. Kalau lah tua seperti kita ini, seperti saya ini masih mana? Segala kurang kan? Kekuatan kurang, apa? Keinginan banyak tapi kemampuan berkurang kan gitu. Kalau yang muda kan bisa semua dicapai. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sababaka qabla haramika. Sebelum waktu kamu muda, sebelum kamu haramika itu artinya sebelum kamu orang yang sudah terlalu tua kan tidak bisa lagi berbuat apa-apa kan gitu. Dia kembali seperti semula. Dia bukan melayani tapi harus dilayani. Kalau ada waktu muda bisa melayani. Kenapa tak juga gitu kan? Yang kelima, ghinaka qabla fakhrika. Kaya sebelum Kalau waktu kaya apa? Duit ada, apa yang pingin pacak makan, apa yang pingin pacak beli, ke sana pergi bisa. Lihat orang miskin bisa bersedekah, manu bisa bantu, zakat bisa dikeluarkan, macam-macam ya. Kebaikan yang bisa Kalau lah miskin, jangankan bersedekah, hidup Senin. Hidup apa namanya? Senin kah? Apa hidup Senin Kemis itu? Dapat hari Senin, hari Kamis habis. Padahal hari itu 7 kan? Mestinya Senin apa? Senin Ahad mestinya kan? Kalau Senin Ahad, masih alhamdulillah. Kalau Senin Kemis, jadi Jumat Sabtu Ahad, tak ketik lagi yang makan. Nah, itu istilah orang kita Bapak sekalian. Jadi coba lihat yang 5 tu. Susunannya berbeda-beda nih Bapak sekalian. Ada yang apa? Jadi katakan iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum yang 5.
Ada yang katakan hidup sebelum mati. Sehat sebelum sakit. Kosong sebelum sibuk. Kan? Muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Kalau sudah miskin, pingin makan durian, 50.000. Duit 10.000 cuma kan? Duit harganya apa? 50.000. Duit 10.000. Pempek lenjer. Duit 5.000, harganya 15. Nah, terpaksa apa? Nah, kan itu, Pak. Itu kan bakal terjadi, Bapak sekalian. Dan Rasulullah luar biasa. Ini keterkaitannya dengan ini. Jadi sangat luas pengertian ayat ini. Jadi cakupannya sangat meluas terhadap perjalanan hidup yang tidak kita. Siapa aja orangnya sama aja. Tidak ada beda. Hal yang diingatkan oleh Allah dalam hal ini sama saja orangnya. Samalah. Setinggi-tinggi pangkatnya pasti ada hal yang seperti ini kan. Dia presiden kah, dia gubernur kah, kan gitu ya. Dia bupati kah, dia wali kota kah, dia konglomerat kah, ada. Fluktuasi itu bakal ada. Perubahan kondisi itu tidak bisa dihindarkan. Ya. Karena itu kalau dikatakan sunnatullahnya begitu ya. Sunnatullahnya begitu. Di saat-saat, kenapa waktu muda masih kuat? Di saat-saat gigi masih kuat, segala sesuatunya makan. Tapi kalaulah berguguran, mana sekalian? Lain. Dan itu kan kita alami ya. Tapi kadang-kadang kalau sesama manusia ini kita lihat kan adanya. Kalaulah sakit, kita di rumah sakit dibawakan makanan yang enak-enak. Ini mau makan enak, ini makanan enak. Ini dimakan rasa pahit, ini dimakan rasa apa? Asam ini. Akhirnya apa? Tidak termakan. Coba itu dikasih di waktu apa? Sehat. Sikot kalau dapat 2 jadinya kan? Kan benar itu kan? Jadi kembalilah kepada tadi. Maka kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, Bapak sekalian, ini loh kata Allah, bahwa manusia itu kalau diberikan oleh Allah yang menyenangkannya, dia akan juga melanjung dan memuji Allah. Tapi saat diberikan oleh Allah yang mulai menyulitkan dirinya, dia terasa. Bahkan banyak setelah dia dapat kesulitan itu, dia tidak nyadari, malah dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Mestinya kan dia bisa bangkit kan? Kalau dia modal keimanannya. Maka dikatakan kalau dalam surah kita illal musallun allazina hum an salatihim imun. Orang yang bisa, salah satu sikap yang bisa menghindarkan itu salat. Dan salat itu kan tidak bisa tanpa iman. Kapan kita mau tergerak tindak salat kalau iman sudah bersarang di dada? Dan salat dia bukan karena di waktu sakit, karena baru lepas dari kondisi aja. Allazina hum an salatihim daimun. Orang yang sholatnya itu daim itu berselalu. Dia sehat, dia sholat bukan karena waktunya. Selalu itu maksudnya apa? Yang wajib tidak ditinggalkannya, yang sunnah diupayakannya, kan gitu ya. Tidak tahu sakit, tidak tahu dalam perjalanan, tidak tahu bagaimanapun keadaan, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Ya, itu. Karena ibadah kita sebagai orang Islam yang paling real kan itu. Yang paling realnya apa? Yang paling nampak kan itu. Yang lain kan tidak nampak. Kalau sholat kan nampak. Nampak seluruh. Ada dia berwuduk, dia pergi ke masjid, dia rukuk, dia sujud kan. Dan itu juga suatu ibadah yang paling rutin. Kalau berzakat sekali setahun, haji seumur hidup, kan puasa. Yang wajib hanya sekali sebulan dalam setahun. Tapi sholat 5. Tidak boleh kurang. 5 tidak boleh kurang. Kalau susah, paling-paling dikumpulkan. Di jamak. Tak terlalu berat, dikosorkan. Itu aja kan? Tapi tetap 5 dia. Itu hanya kondisi-kondisi Bapak sekalian. Nah, jadi, kemudian diingatkan oleh Allah di sini, apa yang menyebabkan manusia bersikap seperti ini?
Jadi kalau dalam surat ya, hadis Nabi dan tadi karena keimanannya masih keropos tadi ya. Karena ibadahnya masih jauh daripada yang diharapkan. Yang ketiga di sini sikap sosialnya bisa juga. Jadi kita Bapak sekalian di dalam hidup ini juga tidak bisa terlepas daripada kehidupan hablum minan minanas. Manusia, di saat kita melihat manusia yang kita lihat di hadapan kita, ada yang senang, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang miskin, macam-macam ya. Ada manusia itu yang seperti ini sekarang. Kalla balla tukrimunal yatim. Coba lihat kan dia sekarang. Ada 5 ini. Apa penyebabnya orang lupa daratan? Ya, di saat dia mendapatkan suatu hal, dia sombong. Di saat dia mendapat kesulitan, dia anjlok jatuh. Lupa. Ada 5. Kalau yang 5 ini ada pada diri kita, maka kita akan tergolong kepada ayat 15 dan 16 tadi. Maka kita berupaya yang 5 ini jangan kita terbawa arus. Yang pertama kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Kamu tidak menghormati anak yatim. Allah tidak mengatakan kamu tidak memberi makan anak yatim. Bukan gitu ya? Menghormati. Sama juga di dalam surat Al-Maun, ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'u itu artinya berlaku kasar, kan itu ya? Berlaku kasar terhadap anak yatim. Kalau di sini kalla bal la tukrimunal yatim. Jangan begitu. Sebabnya kamu bersikap seperti di atas itu karena kamu tidak menghormati anak yatim. Atau dalam kata lain, kamu tidak peduli melihat kondisi anak ya. Kenapa anak yatim? Anak yatim itu belum tentu miskin. Banyak anak yatim yang kaya. Tapi kalau anak yatim, anak yatim, orang kaya, tidak diperhatikan, tidak dihormati, kekayaannya nanti akan hilang, tak ruan-ruan. Ada anak yatim memang dengan keterbatasan. Maka itu secara khusus harus ada diperhatikan dengan, maka istilahnya kamu harus peduli dengan anak ya. Alhamdulillah sebenarnya ini Bapak sekalian. Dan secara khusus di tempat-tempat di mana umat Islam perhatian kepada anak yatim cukup bagus. Tetapi kadang-kadang itu juga belum mencapai sasaran apa yang diinginkan. Mestinya anak yatim itu kan juga akan merasakan posisi yang sama dengan anak yang punya ayah dan ibu. Artinya dia dapat rasa kasih sayang. Nah, itu kan. Yang paling berat dirasakan oleh anak yatim itu apa? Kasih sayang. Karena yang sangat dibutuhkan dalam hidup anak-anak itu apa? Kasih sayang. Kalau makan banyak tidak beri. Kan kenapa? Bapak dan ibu punya anak, punya cucu. Kan lain di saat dia berada sama orang tuanya, dia akan manja, dia akan merasa senang kan gitu. Baru melihat aja pagi bapak ibu kerja pulang dia senang begitu kan. Karena dia akan mendapatkan sesuatu hal yang didapatkan. Tidak didapatkannya di tempat yang lain. Tidak didapatkannya di gurunya, tidak didapatkan oleh yang lain, tapi didapatkannya sama orang tua. Kan kalau dalam bahasa Arab cinta itu beda-beda Bapak sekalian. Kalau cinta orang tua, ibu kepada anak, hananul kasih sayang yang mendalam jiwa seorang ibu dan seorang ayah kepada anak. Kita merasakan semua. Apapun pun anak, rasa cinta itu lain kan. Hanan kan. Tapi berbeda lagi. Bagaimana rasa cinta seorang suami terhadap istri? Mawaddah kan. Artinya, padahal itu kasih sayang juga itu, mawaddah. Ada lagi terhadap yang lain, rahman, rahimah, rahmat kan. Jadi itu kedalaman bahasa Al-Quran itu luar biasa. Jadi, kenapa Allah mengatakan, kamu tidak menghormati anak yatim? Tahu tidak kamu bahwa anak yatim itu kehilangan? Kehilangan apa? Dia kehilangan kasih sayang. Kan itu ya? Kehilangan kasih sayang. Maka, kasih sayang itu harus digantikan oleh bapak-bapaknya yang lain. Siapa bapak-bapaknya?
yaitu orang beriman. Sekian. Yang yatim itu siapa? Man mata abuhu au muhu au kilahuma qabla al-bulugh. Aslinya gitu. Yang dikatakan anak yatim itu orang yang meninggal ayahnya atau ibunya atau keduanya sebelum dia berumur balik. Kalau lah balik tak yatim lagi. Ya. Tapi itu kalau lah balik, kalau dia miskin jadi orang miskin ya kan. Posisinya tetap yatim kita. Jadi balik itu kan umur 12. Itu harus peduli khusus, Ibu sekalian. Dan juga kita tidak boleh memperalat anak yatim kan? Bisa juga memperalat anak yatim. Dan itu terjadi di zaman jahiliyah dulu. Itu maka secara khusus Allah nurunkan. Apa? Kenapa Allah nurunkan ayat Al-Ma'un itu ya, surah Al-Ma'un itu, araita lazika bibidin fazalikal yad'ul. Karena apa? Di saat anak yatim itu banyak orang berlaku kasar terhadap anak yatim dan mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kan dia tidak punya data, tidak tahu kan? Tidak tahu apa, sehingga dia setelah dewasa, apakah ayahku punya ini punya, tidak tahu dia. Tapi dilakukan penggelapan atau kekerasan oleh yang lain. Itu awas kata Allah. Jadi itu yang pertama. Dan ini tidak asing lagi bagi kita apa? Kita harus punya rasa kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Ya, sebetulnya miskin itu ada di mana-mana ya. Di negara mana aja ada orang miskin. Semaju apapun negara itu ada orang miskin. Sekaya apapun negara itu ada orang miskin. Amerika negara kaya ada enggak orang miskin? Banyak. Arab Saudi negara kaya ada enggak orang miskin? Ada. Ya. Tapi ukuran kemiskinan kan lain. Ya. Ukuran kemiskinan di Indonesia, ukuran kemiskinan di Inggris lain kan. Kemiskinan itu kalau kita di Indonesia, saya lebih cenderung katakannya gini, Bapak. Ini pengertian saya. Kalau orang itu tidak bisa memenuhi 3 kebutuhan dasarnya, tidak ada tempat tinggalnya, ya, tidak cukup baju yang akan pakaian yang menutup badannya, dan tidak ada yang akan miskin ya, kan? Benar ya? Kalau ditambah lagi anggotanya ada yang memahami gini, Bapak. Dialah sudah tidak punya rumah, baju apa adanya, makanan sekali sehari, kemudian dia juga berkekurangan anggota tubuhnya. Bisa aja lagi kan? Tangannya, tanginya gitu kan? Cacat. Ada ulama mengatakan itu fakir kan? Apa beda fakir dengan miskin? Kemiskinan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar secara umum ya. Kalau yang normalnya orang makan 3 kali sehari. Dan bahasa Arabnya juga begitu. Futur, ghada, asya. Makan sarapan, makan siang, makan malam. Kan gitu. Walaupun dengan ukuran-ukuran tertentu. Ya. Sekarang, kalau untuk ukuran Indonesia, kalau untuk makan itu terlalu naif lah. Ya. Sebenarnya ya, terlalu naif lah orang tidak makan di Indonesia ini. Ada tidak kemungkinan orang mati kelaparan di Indonesia? Kecil lah kemungkinan. Karena segalanya ada. Tidak ada beras, ada ubi. Tidak ada ubi, ada buah. Ada macam-macam ya. Tidak ada bumi Indonesia ini yang tidak apa? Subur dengan tanaman. Pergi ke sungai, ada ikan. Pergi ke laut, jangan disebut. Pergi ke gunung, ada ini ya. Tidak ditanam, ada aja. Tinggal lagi tergantung orangnya. Tapi karena miskinnya itu disebabkan kondisi, mungkin karena pendidikannya. Nah ini yang jadi paling berat. Kenapa miskin yang terjadi? Banyak miskin ilmu kan? Banyak miskin ilmu. Miskin ilmu, miskin iman. Kalau untuk miskin makan, kalau sebenarnya di negara ini tidak ada ceritanya lagi orang tidak makan. Karena undang-undang dasar kita mengatakan
bahwasanya orang miskin itu tanggung jawab negara. Jadi tidak ada ceritanya orang Indonesia yang tidak makan. Kenapa? Kalau dia nak makan itu yang salah siapa? Pemerintah kan? Itu ada undang-undangnya ibu sekalian. Ya cuma lagi bagaimana pemerintah itu mengatur kemiskinan itu bisa berkurang berapa? Kualitasnya lagi cuma. Kualitasnya. Bagaimana dia melakukan, apakah selamanya akan menurunkan bansos saja? Atau merubah posisi kehidupannya yang dulu tidak bisa berusaha, bisa menjadi berusaha. Jadi ini Bapak sekalian. Dan ini juga tidak mesti pemerintah. Ini juga didorong kepada kita. Bahwa kita perlu rasa kepedulian. Dan yang paling banyak kita katakan, orang kalau berpendidikan, dia kan pola pikirnya berubah. Tidak bisa kerjakan ini, dia buat ini. Tidak bisa begini kan. Maka yang paling berbahaya itu adalah miskin ilmu dan miskin iman. Bukan miskin harta. Kalau di Indonesia miskin harta mudah diatasi. Kenapa? Karena bumi kita ini kaya. Negara kita ini kaya. Dan undang-undang kita menjaga. Kan gitu ya? Ingat ya? Bumi kita kaya. Negara kita kaya. Undang-undang menjaga. Menjaga aturan yang dibuat berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu harus dilaksanakan. Maka yang ada di Indonesia adalah tingkat kemiskinannya. Karena mungkin apa? Dia alhamdulillah makan. Nah, sekarang apa? Perubahannya kan gini, makan. Tapi mungkin apa yang dimakannya itu belum sesuai dengan kebutuhan fisiknya. Nah, dulu di zaman Soeharto, kebutuhan yang cocok untuk orang Indonesia itu 4 sehat, 5 sempurna. Itu di zaman Soeharto ya. Tapi sampai sekarang masih berguna itu Bu sekalian. Nah, di dalam makanannya itu ada enggak unsur karbohidratnya? Ya. Ada enggak sayur mayur dan buahnya? Ada enggak proteinnya? Dan ada kan itu ya. Sekarang bukan enggak makan orang sekalian. Dia makan. Ada cukup. Tapi makanannya hanya nasi ditambah dengan kecap. Kenyang kan? Bukan nak makan dia. Tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Sehingga di Indonesia ini termasuk negara yang tinggi stuntingnya. Tahu enggak stunting, Bu? Stunting itu ibu-ibu harus tahu. Jadi wala tahaduna ala tu'amil miskin ini juga kaitannya dengan stunting. Salah satu beban berat negara kita sekarang stunting. Stunting itu anak bertumbuh kembang. Dia makan, alhamdulillah makan dia. Tetapi apa yang dimakannya itu tidak sesuai dengan tubuh. Maka dia kekurangan gizi kan. Kalau kekurangan gizi akibatnya apa? Pertumbuhan anaknya terbatas. Tidak tahu, itulah maka jadi program siapa sekarang? Prabowo Union tak? Anak-anak Afrikan dapat tak kakek Haji? Sudah makan deh. Kalau sudah makan tak dikasih lagi mungkin. Iya, kalau secara undang-undangnya tidak tahu kaya miskin dapat itu kan? Ya, kita bicara gini loh Pak. Karena tujuannya apa? Untuk merubah suasana kehidupan anak-anak Indonesia itu muncul generasi milenial ke depan itu harus generasi yang hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan gizinya sehingga dia menjadi orang yang cerdas untuk mengemban amanah pemerintah Indonesia ini ke depan kan gitu. Ya, itu Bapak sekalian. Jadi jangan dikira miskin itu orang tidak makan aja. Kalau di Indonesia, saya katakan tidak ada orang nak makan. Kalau ada orang nak makan itu terlalu malas dia. Terlalu malas. Kalau hanya sekadar untuk makan. Tapi makan untuk memenuhi kebutuhan secara utuh fisiknya, gizinya dan mineral yang membutuhkannya, itu yang banyak terjadi sekarang. Termasuk Sumsel Bapak sekalian. Sumsel ini kan termasuk daerah persentase kemiskinan yang tinggi. Negara kita, provinsi yang terkaya nomor 5 ini, bacalah. Itu tidak bisa diapakan. Itu ada di dalam data apa itu?
data secara BPS, kan ada BPS. Persentase kemiskinan se-Indonesia ada. Persentase kemiskinan Indonesia itu sangat tinggi. Yang lebih tinggi lagi di Papua, negara yang tempat yang kaya itu kan. Coba dia, kenapa yang lebih tinggi lagi kemiskinan itu persentasenya di Papua? Padahal itu provinsi yang kaya. Karena ilmu dan imannya. Jadi Bapak sekalian, sebabnya kembali kita kepada ayat tadi. Apa sebabnya manusia tergolong kepada apa yang diungkapkan oleh Allah? Kalau dapat susah dia menyesal dan dia kalau dapat senang dia tersanjung. Sebabnya ini. Di samping iman dan iman ada, kemudian secara kepedulian sosialnya hilang. Pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan, tidak mendorong. Tidak mesti dia membantu, tidak mendorong. Mendorong itu kenapa? Mengajak bagaimanalah ini kan. Mendorong orang miskin. Kemudian, Bapak sekalian, 3 lagi ya. Wa ta'kuluna turasa akma. Kamu memakan harta warisan berlebih-lebihan. Ini juga suatu problema yang sering terjadi di negara kita, Bapak sekalian. Karena apa? Rancunya sistem perwarisan di Indonesia ini. Sebenarnya kalau secara undang-undang tidak, sudah aman. Orang Islam harus melakukan sistemnya, sistem yang telah diatur oleh sistem warisan Islam. Tapi di dalam undang-undang juga ada sistem pembagian waris secara nasional. Dan yang lebih parah lagi, ada sistem pembagian waris secara adat. Maka pilihan yang harus diambil oleh orang Islam adalah sistem perwarisan yang secara Islam. Apa yang saya bacakan gini Bapak sekalian? Kasus-kasus yang selalu sering banyak dan dikonsultasikan juga kepada saya dan minta bagaimana jalan keluarnya. Di saat dicoba dia secara Islam, kok dikit dapat ini. Aku kan sama anak katanya kan. Karena dia di saat anak laki-lakinya 2 kali, anak perempuan apa? Sekali. Tidak bisa seperti ini. Kita kan sama-sama anak. Ukurannya itu. Kita kan sama-sama anak. Maka dia cari undang-undang yang lain. Ada undang-undang yang membagi sama. Yaitu undang-undang nasional. Maka aku hanya memakai apa? Aku tidak setuju. Kita balik ke sistem apa? Itu termasuk wa ta'kuluna turasa aklan. Ini maksudnya ibu Bapak sekalian. Maka terimalah sesuai dengan versi yang telah dijelaskan hukum faraid kita itu aja. Saatnya kita ada kajian faraid sekalian. Faraid itu kewajiban-kewajiban yang ada ketentuannya berkaitan dengan harta waris. Memang kehidupan kita tidak tergantung dengan harta waris. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, itu mutlak ada waris. Ya, kan? Apa ketentuannya? Ya, kalau di dalam fikih satu pembahasan khusus itu. Kalau orang bahan fikih, Bapak sekalian, ada bab ibadat. Masalah ibadat, sholat, zakat, puasa, haji, begitu ya. Ada masalah muamalat, masalah jual beli, simpan pinjam, gadai dan lain sebagainya itu muamalat. Ada yang ketiga masalah munakahat, masalah perkawinan, ada. Ada masalah jinayat. Jinayat itu hukuman. Kalau mencuri apa hukumannya, kalau merampok apa hukumannya, kalau begitu, kalau berzina apa hukumannya, itu jinayat itu. Ada semuanya dalam Islam itu, hukum jinayat. Ada yang kelima al-faraid. Ada 5 pokok bahasan itu. Jadi kalau bahas, ya aman. Kenapa ini satu pokok bahasa? Karena ini panjang bahasanya. Ya. Artinya bukan hanya sekadar anak laki-laki dapat 2 kali itu aja. Karena struktur keluarga anak itu kan tidak sama nanti. Ada orang yang punya anak perempuan 1 aja, ada anak punya perempuan 2 saja, ada yang punya anak 3 laki-laki 3 perempuan, ada yang macam-macam ya. Maka ini harus dikembalikan.
Maka wajar juga seseorang itu harus mengenal juga struktur keturunannya. Ya, ya Bapak sekalian. Jadi siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa suami. Gini ada jelas Bapak sekalian. Mungkin itu bahasa dan tidak ada, tapi secara umum aja sekarang. Apa penyebabnya? Watakkuluna turo asakalan lama. Kamu makan harta warisan dengan lama itu tidak menurut jalannya lah gitu ya. Kalau sudah menurut jalannya ya sudah, tidak apa-apa. Nomor berapa lagi? 4 ya. Nomor 4. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi 4 ya, bukan 5 tadi ya. Ya wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu terlalu mencintai harta. Hubbud dunianya sangat tinggi. Hitungannya materialis semua. Hitungannya uang. Padahal yang hitungannya uang itu adalah orang-orang yang istilahnya orang barat ya. Maka katalah time is ini waktu uang. Uang ya bukan ya. Kalau kita tidak. Ya, waktu itu adalah ibadah kita yang harus kita manfaatkan di dalamnya. Jadi kata Allah, kalau yang 4 ini menjadi penyakit, ini penyakit masyarakat. Kalau penyakit masyarakat ini ada, maka sikap yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ke-15 dan 16 tadi akan terjadi. Di sinilah gunanya kita perlu mengkaji Al-Quran. Di sinilah kita perlu membaca pedoman-pedoman hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dan tidak berat ibu-ibu sekalian. Dan juga tidak menyusahkan. Malah semuanya menyenangkan. Ya. Sebelum kita tanya jawab sekalian, saya akan kembali dulu mengartikan sekali lagi ayat-ayat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa? Nilai-nilai kepada kita. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Maka adapun manusia itu apabila diuji oleh Allah dengan kelebihan rezekinya dan diberi nikmat yang banyak, fayaqulu, maka dia akan berkata, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma iza mabtalahu, adapun apabila dia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqihi, dibatasi, dipersulit rezekinya, fayaquli rabbi ahanani, dia akan berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, tidak begitu, atau jangan begitu juga boleh. Itu sebabnya kenapa? Bal la tukrimunal yatim, tapi kamu seperti itu karena kamu tidak memberi kemuliaan terhadap anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kamu memakan warisan berlebih-lebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu terlalu mencintai harta dengan kecintaan yang melampaui batas. Saya rasa itu aja dulu Bapak sekalian. Saya banyak mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Silakan murajaah kembali ayat yang kita bacakan tadi. Memang ayat Al-Quran tentu sangat luas dan sangat cocok untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.